Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harisul Kolbi dari SMA Negeri 1 Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Dalam rangka Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA Awards tahun 2025, saya dalam posisi pro dengan tegas dan bangga mendukung mosi debat kali ini, yaitu menyambut kedatangan singularitas teknologi. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang singularitas teknologi. Kali ini singularitas teknologi artinya adalah suatu ledakan, suatu inovasi yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Dan singularitas teknologi juga menjadi ledakan inovasi dari mesin, baik itu komputer maupun kecerdasan buatan, yang nantinya akan melebihi kecerdasan manusia dan juga melebihi kecerdasan mesin-mesin pada saat ini. Seorang fisikawan atau ahli komputer yaitu Alan Turing, yang kita kenal sebagai bapak komputer modern, mengatakan bahwa singularitas teknologi kemungkinan terjadi pada tahun 2045. Nah, bertepatan pada itu 2045 adalah ulang tahun ke-100 tahun Republik Indonesia. Kita harus mendukung penuh singularitas teknologi, karena dengan kita mendukung singularitas teknologi, kita artinya mendukung perkembangan peradaban manusia, termasuk peradaban negara kita yaitu Indonesia. Singularitas teknologi itu mampu meningkatkan berbagai aktivitas manusia menjadi lebih efisien, lebih efektif, dan juga jelas lebih singkat. Contoh-contohnya dalam bidang sosial, politik, hukum, kesehatan, dan keamanan cyber, komputer dan mesin-mesin, bahkan AI atau Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, mampu jutaan kali lebih bagus ataupun memiliki pola pikir yang lebih ringkas, lebih tegas, dan juga lebih cepat, lebih mampu diandalkan daripada yang ada pada saat ini. Artinya, semua masalah yang ada di dunia saat ini akan mampu dipecahkan oleh singularitas teknologi. Contohnya dalam bidang kesehatan, terdapat masih banyak penyakit yang belum ditemukan vaksin ataupun penangkalnya pada saat ini. Contoh saja, beberapa jenis penyakit dari kanker dan juga penyakit-penyakit seperti HIV ataupun AIDS itu belum ada penangkalnya, dan tingkat kematian mencapai 90%. Artinya manusia hanya punya 10% kemungkinan untuk melanjutkan hidupnya. Dengan adanya ledakan inovasi ataupun ledakan teknologi ini, kecerdasan buatan diharapkan mampu menemukan solusi, mampu menemukan obat ataupun vaksin untuk mengatasi penyakit-penyakit yang saat ini belum ditemukan obatnya. Jadi kita harus mendukung, apapun itu dampaknya, pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Tergantung kita mau menyikapinya itu bagaimana. Sebagai manusia, kita harus selalu mendukung perkembangan zaman. Kita hanya punya dua sikap, yaitu optimis dan pesimis. Pesimis harus kita hilangkan, karena suatu perkembangan zaman kita tidak boleh pesimis. Kita harus selalu mendukung perkembangan zaman, di mana perkembangan zaman akan membawa banyak dampak positif yang tidak hanya dalam satu bidang saja, dalam bidang-bidang yang lain. Misalnya pekerjaan-pekerjaan yang sangat sulit dilakukan, yaitu misal pemrograman pada bidang-bidang komputasi, mampu diselesaikan dalam waktu 1 detik saja apabila kecerdasan buatan sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Jadi singularitas teknologi itu sendiri membawa jutaan dampak baik. Dampak negatifnya juga ada, karena suatu inovasi pasti akan membawa suatu dampak positif dan juga dampak negatif. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita akan buang yang negatif, kita akan terima yang positif, karena hal-hal positif itu dapat kita ambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat manusia. Kesimpulannya adalah kita harus mendukung penuh singularitas teknologi, karena kita berarti mendukung peradaban, dan yang menolak singularitas teknologi itu berarti dia tidak mau peradaban manusia, terutama peradaban di Indonesia itu berkembang. Kurang lebih inilah pendapat saya dari tim pro. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.